Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Kembali kita akan lanjutkan sesi tutorial yang kelima tentang weblog. Kali ini kita akan membahas tentang menu dan halaman, ya, page. Baik, ini seperti yang sudah Anda lihat di bagian postingan, saya sudah memiliki 5 postingan konten konten dinamis, ya. Nah, sekarang saya akan membuat konten statik. Nanti konten statik ini yang akan digunakan oleh menu-menu tersebut yang akan kita buat juga. Bagaimana langkahnya? Saya akan klik di halaman atau page, ya. Halaman kalau dia berbahasa Indonesia, sekali lagi jika dia berbahasa Inggris page, atau berbahasa yang lain yang sesuai yang Anda setting, ya, di pengaturan, maka dia juga akan menyesuaikan. Nah, ini belum ada, masih 0. Saya klik halaman baru. Nah, yang pertama saya akan membuat nanti ada menu kontak. Di dalam menu kontak itu nanti ada kontak office, kantor. Jadi ada kantor. Kemudian isinya nanti di sini kantor, ya. Nah, ini bisa berupa alamat himpunan, nama barunya Harmoni Pendidik Pengajar Indonesia Hiper 4.0 Indonesia. Nah, alamatnya jalan bla 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 bla, gitu ya. Anda buat lengkap. Mungkin baiknya ini center text, ya. Jadi saya buat center text di tengah atau tengah. Oke. Ini tebal dan cukup besar jalannya. Di bawah mungkin ada logo, ya. Anda bisa masukkan logo, mungkin di bagian atas tambahkan logo kantor Anda. Di sini saya tambahkan misalnya logo. Oke, saya ambil dari sini. Nah, ini logonya saya tempatkan di bagian tengah. Ini kantor, alamat kantor Kalimantan Timur misalnya, ya. Kemudian boleh Anda sisipkan peta, ya. Bagaimana menyisipkan peta? Anda harus ambil map, ya. Jadi kita akan coba buat seperti ini. Saya akan menggunakan yang Hyper, ya, hyper.or.id. Ini di Hyper ada hubungi kami. Kalau saya klik Hyper hubungi kami, nah ini seperti ini. Bisa Anda buat modelnya semacam ini, ya, DPP Hyper Indonesia Sekretariat bla bla bla. Nah, ini ada Google Map ditampilkan di sini, ya. Jadi linknya saya akan lihatkan skripnya. Skripnya ini diambil dari ini, ya, iframe yang ini. Sepanjang ini sampai iframe di sini. Nah, link itu didapat dari mana? Anda harus membuat embednya, ya, di Maps. Jadi maps.google.com. Oke.
S dia. Ternyata kurang S saja nggak mau ya. Oke. Nah, saya akan cari Hyper DPP Hyper Indonesia yang ada di ini ya linknya. Ini ada pilihan share, saya klik share. Ini ada embed map. Nah, ini copy HTML. Di sini pilihannya medium, berarti sedang, jadi tidak terlalu besar ya. Saya copy. Nah, kemudian ini saya paste di sini. Oh, ini bukan ya. Saya copy ke yang di sini tadi. Nah, ini modenya harus diubah mode HTML dulu ya. Saya klik mode HTML. Nah, di bagian bawah ini sebelum page saya pastekan yang tadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya balik ke mode tampilan menulis. Nah, jadi inilah nanti map akan ditampilkan di bagian bawah ini ya. Nah, kemudian saya publikasikan. Ini ada opsi. Ini untuk komentar. Biasanya page ini tidak menggunakan komentar. Jadi page ini komentarnya kita tutup saja komentarnya. Nah, jadi seperti itu supaya tidak dikomentari orang ya. Karena informasi yang dianggap sudah cukup. Biasanya yang menggunakan komentar pembaca ini hanya konten-konten dinamis ya. Ini postingan ya, bukan page atau halaman. Nah, sekarang saya publikasikan. Saya konfirmasi. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah jadi ini kantor ya, kantor. Nah, kemudian ini kalau saya klik lihat, kita akan coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini kantor. Ketika saya geser ke bawah, nah jadi tampilannya semacam ini ya. Oke, sudah sesuai dengan harapan. Kemudian saya buat page yang kedua. Kalau tadi kantor, sekarang rumah. Nah, rumah sama saya ketengahkan juga. Ini di sini ya, di sini center atau tengah. Saya enter dulu alamatnya jalan. Oh, ceritanya saya rumahnya di luar negeri nih, di California. Jadi rumah saya di California, di Santa Clara, California ceritanya. Alamatnya di mana? Alamatnya di, saya cari di map ya. Oke, saya cari sebuah alamat di Santa Clara, California. California di Santa Clara, California. Kita cari sebuah tempat di sana yang pasti mungkin Anda akan kenal. Apa tempatnya? Ya, Silicon Valley. Silicon Valley itu tidak jauh dari Santa Clara di California ya. Silicon Valley, California. Nah, jadi ini wilayah Silicon Valley, tepatnya ya. Wah, ini keren ini kalau tinggal di sini saya. Oke, saya edit, copy map. Ya, sempat berkunjung ke Silicon Valley, Mountain View. Jadi memang luar biasa. Saya tempatkan di sini tadi. Ini alamatnya. Oke, sekali lagi kita ubah dalam mode tampilan HTML ya. Oke, mau di sebelah atas berarti tempatnya di atas. Kalau di bawah, kalau tadi di bawah ya, sekarang tempatnya di atas. Tadi di bawah, sekarang tempatnya di atas. Di bawah page. Di sini saya tambahkan yang tadi paste. Saya balik ke tampilan menulis. Nah, sekarang saya sudah punya ini.
Oke, saya publikasikan juga. Nah, saya sudah punya dua ini. Satu rumah, satu kantor. Rumah, kantor. Ya. Ini saya buka dulu link kantornya. Ini saya buka rumahnya. Nah, ini rumah, linknya liburahir.com p rumah HTML. Ini kantor .html. Ya. Nah, sekarang kita akan lakukan membangun menunya, ya, membangun menunya. Kita kembali lihat di sini belum ada ya. Sekarang kita tambahkan kontak, menu kontak. Caranya di tata letak, saya klik tata letak. Di tata letak di bagian halaman. Nah, ini di halaman. Saya klik di sini beranda, ya. Nah, di sini ada otomatis rumah kantor, ya. Ini kalau mau kita jadikan menu tersendiri, nih saya coba checklist ya kayak gini. Nah, dia jadi menu mandiri nanti. Sementara yang saya inginkan dia bagian dari kontak. Jadi kalau ini saya simpan, ya, saya simpan, kita lihat previewnya. Oke, saya refresh. Nah, ini beranda, ada rumah. Kalau saya klik rumah, dia langsung terbuka rumah. Kalau saya klik kantor, maka dia terbuka kantor. Jadi menu ini otomatis akan tampil ketika kita membuat page. Tinggal tugas kita adalah melakukan checklist, ya. Nah, kita lakukan checklist semacam ini. Kalau saya hilangkan checklistnya, page itu akan tetap ada, tapi dia tidak tampil sebagai menu, ya. Tapi dia bisa diakses secara langsung, mungkin melalui menu lain, gitu ya. Nah, sekarang ini yang akan kita lakukan. Saya akan tambahkan link eksternal. Judulnya ini adalah kontak. Nah, judulnya ini adalah kontak. Saya simpan tautan. Untuk kontak ini alamat webnya saya matikan, ya. Jadi ini saya hilangkan HTTP-nya, saya simpan tautan. Jadi kontak ini tidak ada tautannya, sama seperti beranda inilah prinsipnya, ya. Oke. Jadi saya simpan. Jadi ada kontak, ada rumah, ada kantor, dan ini tidak saya checklist, saya simpan dulu. Nah, kemudian saya edit, ini ya, beranda, kontak, rumah, kantor. Oke. Saya simpan juga di sini. Kemudian saya lakukan refresh. Kemudian akan tampil kontak di sini. Saya klik kontaknya, nggak terjadi apa-apa. Saya klik beranda, dia akan masuk ke beranda. Tapi ketika saya klik kontak, tetap ya, dia tidak mengacu ke kontak, karena kontak ini ketika saya arahkan ke menu kontak, itu di bagian bawah itu tidak ada rujukannya kemanapun. Di menu bagian bawah, di status bar di bagian sudut kiri bawah itu tidak ada. Tapi kalau saya ke beranda, itu larinya dia ke superlinknya, tapi kontak belum ada. Nah, apa yang akan saya lakukan sekarang? Saya akan masuk lagi ke menu yang tadi di sini. Saya pastikan lagi, sekali lagi kita lihat, ini ada beranda, ada kontak yang aktif adalah beranda, ya. Nah, bagaimana kontak ini bisa berisi rumah dan kantor? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, saya akan turun di bagian bawah. Di bagian bawah ini sudah saya siapkan. Jadi Anda tidak perlu repot lagi untuk membuat menu. Paling tidak ini ada 1, 2, 3, ada 4 sudah yang disiapkan untuk sub menunya, ya. Tinggal ini dirubah sebenarnya. Jadi misalnya kayak lembaga ini saya edit. Saya jadikan kontak. Saya simpan ya langsung ya. Jadi cukup dengan merubah nama lembaga itu menjadi kontak, saya simpan. Apa yang akan terjadi setelah saya simpan lagi di bagian bawah ini ya, karena tata letak ini 2 kali simpan layoutnya. Di sini saya refresh dulu. Nah, selanjutnya ketika saya klik kontak, ini muncul tampil menu. Ada menu visi misi, ada sejarah singkat. Kan tidak sesuai ya dengan yang kita ingin tadi. Kontak itu mestinya tadi rumah, kantor. Karena memang format sebelumnya maka
kita akan lihat ya, bagaimana caranya ya. Nah, di sini kalau saya klik kontak, saya edit lagi, karena memang menu yang tadi ada di sini semua ya, ada di sini semua ya. Oke, sekarang ini saya edit. Ini saya edit, atau ini dihapus dulu juga boleh, kita buat baru bisa. Saya edit. Yang pertama ini adalah rumah atau kantor. Linknya apa yang kantor? Maka link kantor tadi ini saya hapus. Link kantor tadi adalah ini ya, saya copy linknya, kemudian saya balik lagi ke sini. Ini ya, saya paste. Nah, saya save. Oke, supaya tidak membingungkan Anda, yang lain saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, saya tinggalkan 2 ya. Oke, ini saya edit. Ini kantor berarti rumah. Nah, untuk link rumah saya akan buka, ini kantor berarti yang ini rumah. Kantor, rumah. Nah, ini yang rumah. Saya copy. Kemudian di sini link yang rumahnya saya paste yang baru, rumah. Liburan gratis.blogspot dan seterusnya ya. Saya simpan lagi ya. Saya edit untuk memastikan lagi ada 2, kantor dan rumah ya, kantor dan rumah. Oke. Nah, bagaimana kalau ada lebih lagi? Anda tinggal nambahkan tadi kantor, rumah, apa lagi ya, selain alamat kantor, alamat rumah, villa misalnya, villa. Nah, ketika Anda menulis nama situs baru, maka tambahkan link ini aktif dia. Tinggal Anda pilihkan di sini. Misalnya ini lagi tadi rumah, di sini jadi villa. Villa. Tapi sayangnya page villa belum ada ya. Tapi nggak apa-apa, saya tambahkan aja. Nanti kita lihat hasilnya apa. Saya simpan. Oke, kita lihat edit. Oh, page-nya belum ada tadi ya, link ke page-nya belum ada. Oke, saya batalkan. Kemudian saya refresh, hasilnya seperti apa. Anda harus tambahkan page dulu tadi ya, untuk yang villa tadi. Nah, ini kontak, saya klik. Nah, kontaknya sudah berubah, ada kantor, ada rumah ya. Kalau saya klik kontak saja seperti itu. Kalau saya klik kantor ini, nah, kontak ini supaya diklik tidak bereaksi apa-apa, ini memang harus kita hilangkan linknya secara manual ya. Link kontak ini harus kita hilangkan secara manual. Nah, untuk kantor saya klik kantor. Nah, sudah bisa. Klik kontak rumah. Oke. Nah, demikian tadi teknik merubah, menambahkan menu-menu seperti ini ya. Saya akan lihatkan tadi yang hyper. Yang hyper ini banyak sekali menunya, beranda, profil, keanggotaan. Ini biasanya memang untuk lembaga, organisasi, sekolah, itu modelnya semacam ini. Banyak menu-menu biasanya ya, basisnya. Nah, ini event, baru ada hubungi kami. Nah, khusus untuk contoh Anda, silahkan Anda modifikasi sendiri. Minimal ada satu menu ya, minimal ada satu menu. Kalau ingin Anda menambahkan lebih, silahkan ya. Baik, jika ada hal yang belum jelas atau mungkin penjelasannya terlalu cepat, silahkan Anda ulangi video tutorial ini, khususnya di bagian-bagian yang Anda kesulitan kesulitan menghadapi menggunakan ini ya, khususnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bagian video ini atau di grup yang sudah disiapkan, atau di timeline classroom, atau di Telegram group. Silahkan ditanyakan langsung di bagian mananya kendalanya. Tapi sekali lagi, upayakan simak dulu videonya dari awal sampai akhir tuntas. Saya pikir dengan mengikuti video itu Anda sudah bisa menyelesaikan sesi kegiatan kita kali ini. Sekali lagi, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.